Kita ke weekly analysis ya untuk gold. Kemarin weekly analysis kita minggu lalu ini yang saya bawakan bahwa price bisa saja break resisten dan ke supply atau dia malah membuat fase downtrend. Target downtrendnya 3895 ya. Itu sudah saya tampilkan semua di Telegram ya teman-teman. Target bawah, target atas ya. Perjalanan on the way ke bawah, makin ke bawah, sampailah ke target penurunan. Jadi untuk teman-teman yang belum join ke channel, silakan join dulu. Linknya ada di bawah. Join dulu teman-teman, silakan. Oke. Lalu minggu lalu saya juga sempat kasih gambaran lagi ya, seperti ini. Cuman yang jadi masalah kemarin, demand yang saya ambil ini terlalu agresif. Ternyata harga terpaksa turun lebih dalam sampai ke ekor di sebelah kiri ini ya teman-teman. Ekor di sini. Baru dia bergerak naik. Oke. Nah, kita coba cek bagaimana minggu ini price akan bergerak. Oke, ini saya hapus dulu teman-teman. Ya, ini saya hapus dulu. Saya unduh dulu gambarnya buat backup. Saya hapus gambarnya. Saya mulai dari daily, dari weekly aja deh. Nah, kalau melihat dari weekly, ini baru awal mula sebuah penurunan, teman-teman. Awal mula sebuah penurunan. Bahwa mungkin secara weekly ini price masih berpotensi turun lebih dalam lagi. Bahkan sampai ke 50% bisa sangat mungkin ya. 3751 teman-teman. 50% dari kenaikan gold weekly. Range weekly. Range ini ya. 50% ya. Oke. Saya hapus dulu. Daily. Nah, di daily ini yang saya lihat bahwa demand ini sudah di broke sama price. Demand ini sudah hancur sama harga. Ya, ada demand lagi satu yang kemarin menahan harga, oke, yang menjadi level pantaunya di minggu lalu ya untuk supportnya di bawah 3895. 3895 itu ada di sini. Oke, 3895 atau 96 lah ya. Mirip-mirip. Oke, harganya kelihatan sebelah kanan. Nah, jadi kalau ngelihat kondisi ini, teman-teman, seharusnya sih gold berpotensi naik dulu. Berpotensi naik dulu. Target pertama naiknya ini. Kita punya supply. Lalu kita punya ini lagi. Nih, ya teman-teman. Sini. Oke. Jadi apakah harga itu akan ke supply sini baru turun? Pertama. Kedua, apakah ke yang lebih atas? Ya, nanti kita lihat teman-teman. Ini daily-nya. Nah, secara 4 jam, ya teman-teman. Secara 4 jam, yang kita lihat di chart 4 jamnya, secara 4 jam, yang kita lihat 4 jam. Ini ya, saya punya low, saya punya lower high, saya punya lower low. Oke, berarti di lokasi ini ada yang namanya break. Ya, ini range dari si H4. Ya, teman-teman.
Jadi kalau ini dia mau naik menuju supply, supply-nya sih yang saya tunjuk ini teman-teman. Supply ada di sini. Ini supply ada di lokasi tersebut. Berapa price-nya ini? Jadi apakah price itu mau ke sana baru turun? Ya teman-teman. Karena saya pikir kalau untuk dari 4 jam aja sudah sangat nampak bahwa low, high, lower high, lower high. Seperti dia bikin lower low lagi. Itu konsep yang saya lihat di chart ini. Jadi mau tidak mau saya nunggu untuk sellnya di area 4095. Saat Anda dapat sebuah konfirmasi itu akan lebih baik. Jadi penarikan saya dari low-nya sebelumnya ini, high-nya sebelumnya ini. Dan sebelum ini di break ada ini juga yang di break. Oke teman-teman, kelihatan ya. Jadi price tunggu ke 4095. Jangan keburu-buru entry sebelum masuk ke area tersebut. Nah, mungkin Anda juga melihat di sini bahwa ada peluang ya untuk harga naik. Berarti ada juga H1-nya seperti apa. Nah, ini H1-nya. Ya, H1-nya berawal dari sini. Ini ada break. Ya, ini ada break lagi. Jadi sebelum naik ke sana, mungkin dia butuh turun dulu teman-teman. Harga ini butuh turun dulu. Bisa saja ke demand ini. Cuma memang harus waspada. Di sini ada fake out. Ya, teman-teman nanti bisa cari lokasi yang lebih bagus untuk entry. Entah di bawah fake out ini atau di demand sini, teman-teman bisa cari sendiri nanti. Yang penting saya sudah notice di situ ada zona-zona yang beresiko. Ya, ada demand, ada fake out. Ini areanya. Oke, teman-teman. Nah, jadi sebelum price naik ke supply tersebut, ini berkemungkinan buat harga ini turun dulu, baru naik ke atas. Nah, di supply itulah baru Anda cari signal untuk lanjutan entry. Paham ya teman-teman? Jadi mungkin bisa saja harga ini besok turun dulu, baru naik. Ya, kalau ternyata nggak turun, dia langsung naik. Ya, area ini yang dipantau. Ya, area supply-nya yang Anda pantau teman-teman. Oke. Nah, berikutnya kalau secara H1 ini, supply yang di atas ini, saya akan perjelas. Saya punya supply di sini. Kalau ternyata harga ngebreak range downtrend ini ya, satunya juga ada di atas ini. Oke. Nah, oke. Oke, teman-teman. Kelihatan jelas ya. Jadi, yang kita fokuskan adalah movement nanti di H4 dan H1. Karena memang harga masih bolak-balik saja di area tersebut. Area atas ini nanti kita urus kalau dia akhirnya break. Nah, ini nanti kita urus lagi. Kalau akhirnya ini nanti break. Oke, teman-teman. Jadi tolong waspada sama pergerakan market. Kalau kita lihat di XY, di XY kan lama terpuruk ya. Dia ada tanda dia mulai menggeliat naik dari pertama tertahan di area ini, demand.
Oke, sebelumnya ada demon lagi di atas, tapi demon ini berhasil di break. Nah, awalnya ini tertahan naik, lalu naik lagi. Next targetnya si DXY ini ke sini teman-teman, secara weekly. Oke, nah itu dia. 103223 ini potential movement terdekat untuk DXY. Oke, jadi mungkin DXY menguat, apakah goldnya jadi turun ke depannya teman-teman? Ya, turun goldnya. Jadi mungkin akan sinkron marketnya ini ke depannya seperti apa. Lalu untuk Forex Factory ya, kita cek di awal November nanti US belum bangun ya teman-teman, masih shutdown. ADP dan NFP masih tentatif teman-teman. Nah ini jadi PR para trader bahwa manajemen risiko itu sangat penting karena market sedang tidak bisa diprediksi dengan baik, apalagi dengan news-news yang banyak cancel terus ya. Oke, teman-teman kalau ada yang bingung tentang analisa ini silakan tulis di kolom komentar seperti apa kebingungannya. Nanti saya akan jawab. Dan thank you sudah nonton. Sukses selalu dan God bless. Terima kasih.